Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu kembali dalam kegiatan pelatihan Microsoft Office 365. Pada kesempatan kali ini akan saya bagikan seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, bahwa saya akan membagikan bagaimana kita memendekkan link dari link webinar kita. Jadi kita sudah membuat webinar, jadwal webinar, kemudian linknya akan kita bagikan. Namun sebelum kita bagikan link tersebut, kita pendekkan terlebih dahulu. Baik, untuk itu saya akan tunjukkan bagaimana langkah-langkahnya. Saya ulang sedikit berkaitan dengan bagaimana cara membuat jadwal webinar. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah login, di sini pastikan adalah akun Bapak Ibu semua. Nanti kita ketika akan membuat jadwal webinar atau pertemuan online, kita yang pertama adalah menuju ke kalender. Nah, setelah menuju ke kalender, kita tentukan di tanggal berapa dan di jam berapa. Nah, kita akan mengetahui tanggalnya di baris atas ini, ada 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan tanggal, ada harinya. Nah, ini tanggalnya. Kemudian untuk jamnya itu berada di sebelah kiri, kolom ke bawah. Ini untuk jamnya. Jadi ketika kita akan melakukan atau menjadwalkan webinar di tanggal 9, berarti di sini, kemudian jamnya adalah jam 8 malam misalnya, di sini. Nah, saya sudah membuat jadwal yaitu di tanggal 9 di jam 13 di sini. Nah, klik di sini nanti akan ke menu pengaturan. Nah, di sini saya akan membuat webinar atau pertemuan online yang akan membahas tentang membaca tanpa mengeja. Jadi di sini nanti akan ada tulisan add title atau menambahkan judul. Judul dari webinar yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya beri judul membaca tanpa mengeja. Kemudian kita akan menambahkan peserta-peserta yang nanti akan kita undang untuk mengikuti webinar kita. Nah, di sini bisa ditambahkan nama-nama peserta atau siswa teman kita yang akan kita undang untuk mengikuti webinar. Nah, selain di sini itu nanti juga bisa diundang ketika proses webinar sudah berlangsung. Nah, di sini saya sudah cantumkan nama-nama yang akan saya undang nantinya. Di sini sudah. Kemudian di bawah sini, tadi kan di sana saya menulis tanggal 9 Juli jam 13. Di sini muncul tanggal 9 Juli pukul 13 mulainya ini, kemudian sampai tanggal 9 Juli pukul 14. Jadi proses webinar atau pembelajaran itu akan berlangsung selama 1 jam. Tanggal 9 sampai tanggal 9 hanya jamnya dari 13 sampai 14. Ini bisa ditambah sesuai dengan rencana waktu yang akan dijalani dalam proses webinar itu. Misalnya akan dibuat 2 jam, tinggal klik tombol ini. Nanti ada pilihannya berakhirnya jam berapa. Kemudian untuk mulainya juga bisa diedit. Tinggal nanti ini 13, oh karena saya ada acara, kebanyakan banyak peserta ada acara, saya majukan menjadi jam 10 misalnya. Ini bisa di sini. Nah, di situ tidak saya lakukan perubahan. Terus saya ke bawah lagi. Nah, di bawah ini nanti setelah kita menambahkan peserta, kemudian sudah diisi semua, nanti di bagian paling bawah itu akan muncul tanda ini. Nah, join Microsoft Teams Meeting. Kalau tanda ini belum muncul, Bapak Ibu kembali ke kalender dulu. Kembali ke kalender, terus jadwal yang tadi diklik kembali, ini diklik, berarti ini kan tadi saya jadwalnya ini. Diklik kembali, baru nanti dilihat ke paling bawah ini. Nah, pasti akan muncul ini. Join Microsoft Teams Meeting. Nah, ketika kita akan mendapatkan atau mencari link di mana kita punya acaranya atau link room kita nanti yang akan kita bagikan kepada teman-teman kita agar bisa terhubung untuk mengikuti
pertemuan kita, maka join Microsoft Teams Meeting ini kita klik kanan sampai muncul menu-menu seperti ini. Nah, kita cari menu salin alamat link atau copy link, yang intinya kita menyalin alamat linknya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya copy link address. Nah, di sini karena bahasa Indonesia tulisannya salin alamat link. Kita salin. Kemudian biasanya link ini itu panjang sekali, sehingga agar nanti mudah diingat oleh teman kita atau peserta didik kita, link itu kita perpendek. Kita caranya adalah dengan membuka tab atau jendela baru di browsernya, bisa di Chrome atau di Mozilla atau yang biasa Bapak Ibu gunakan. Kita klik jendela baru atau tab baru, kemudian kita klik alamat untuk memendekkan. Saya biasanya memakai yang gg.gg. Ya, alamatnya adalah gg.gg. G-nya 2, mohon maaf ini 3. Nah, dicari tombol menu URL shortener atau pemendek URL. Nah, kita klik di sini. Nah, apabila ada tampilan seperti ini, put your long URL here. Jadi letakkan URL yang panjang punyamu di sini. Nah, jadi intinya link yang panjang tadi itu kita pastekan di sini, tempel atau paste. Nah, agar kita dapat mengedit alamat link yang akan kita berikan nanti, itu berada di sini. Custom link, kita klik, kita centang. Nah, nanti akan muncul pilihan di sini. Jadi nanti alamat link kita adalah depannya gg.gg. Nah, di sini itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ditulis di sini http://gg.gg/belajar berhitung misalnya, atau ayo belajar, atau matematika misalnya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita tinggal klik shorten URL, dipendekkan. Jadi karena ini sudah dipendekkan, maka tidak akan saya pendekkan. Jadi intinya ketika sudah dipendekkan, misalnya ya agar lebih jelas saya demokan sekalian saja. Misalnya ini saya beri nama webinar Devi misalnya. Nah, berarti nanti kalau ini berhasil, linknya berupa bernama webinar Devi. Setelah nama yang diinginkan sudah diketikkan, kita tinggal klik shorten URL. Nah, di bawah sudah muncul. Ini link yang sudah dipendekkan, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal di copy saja. Copy atau salin, ditempelkan di webinar Bapak Ibu, di roomnya atau roomnya tadi akan di roomnya boleh, di kelas besarnya, di kelas tempat pelatihan juga boleh, agar seluruh teman kita yang berada di kelas pelatihan itu dapat mengakses link itu atau dapat melihat link yang kita buat, atau nanti akan dibagikan lewat WA misalnya, tinggal dipastekan di WA atau grup WA yang Bapak Ibu inginkan. Itu sedikit gambaran bagaimana kita memendekkan link yang sudah kita buat atau yang sudah kita buat dan akan kita berikan kepada teman kita agar lebih mudah untuk diingat. Demikian, tentu masih banyak itu karena kemampuan saya yang masih kurang, namun semoga di ke depan dapat lebih saya perbaiki lagi agar lebih sempurna. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.